Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Di video kali ini saya akan bawa tema atau mengusung tema tentang Q&A atau tanya jawab ya. Karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar channel YouTube saya dari sobat fans semua yang bertanya tentang seputar tanaman hias. Karena kalau melalui jawab di pertanyaan kolom komentar mungkin saya menjawab terlalu padat dan mungkin kurang jelas. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar tersebut, terutama untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang begitu banyak yang hampir sama tentang tanaman-tanaman yang lagi booming atau naik daun kali ini, seperti contohnya yaitu tanaman keladi, lalu janda bolong, lalu monstera, dan alocasia ya. Itu adalah contoh-contoh beberapa tanaman sekarang yang lagi naik daun. Selain itu juga ada calathea ya, yang tak kalah indahnya. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu saya akan coba ya untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Esteria Esmod, yaitu kalau daunnya agak kuningan dan kuning kenapa ya? Apa karena terlalu kena simat atau metan terlalu banyak air? Padahal baru beberapa hari ini tanaman dibeli. Nah, itu menjawab pertanyaan dari Esteria Esmod yang bertanya kenapa daunnya menguning. Itu untuk tanaman alocasia, tanaman monstera, janda bolong, ujungnya menguning pada saat pindah pot ya. Itu terjadi karena apa? Saya udah pernah bahas ya di video saya, yaitu kalau daun menguning itu kenapa sih? Yaitu bisa terjadi karena yang pertama, terlalu banyak paparan sinar matahari, kekurangan nutrisi, dan media tanam yang terlalu padat sehingga mengakibatkan serangan dari penyakit-penyakit jamur. Nah, di ketiga itu coba teman-teman telaah lagi ya tentang tanaman yang teman-teman baru beli itu kenapa. Nah, kalau menurut saya pribadi yang pernah saya alami untuk tanaman hias indoor yang daunnya menguning itu tiba-tiba karena pertama biasanya kekurangan nutrisi dan media tanam yang terlalu padat. Nah, caranya tentu dengan untuk media tanam yang bagus, yang subur, dengan cara mengganti potnya ya, atau media tanamnya dengan sekam bakar dan pupuk kambing. Sekam bakar yang 3 bagian dan pupuk kambingnya 1 bagian, di mix. Dan untuk pemindahan potnya jangan lupa hati-hati ya, akarnya jangan sampai putus, karena kalau putus biasanya tanamnya akan mengalami stuck, dormansi, atau bahkan kematian. Nah, kalau bila dipindahkan jangan lupa media tanam bawaan sisakan dikit di sekitar akar ya, agar akarnya tadi tidak putus atau rusak. Jangan lupa pula beberapa hari sebelumnya untuk pemindahan pot jangan disiram ya, karena mencegah agar media tanam tidak hancur, tidak berantakan, akarnya jadi tetap aman saat pemindahan ke pot yang baru. Nah, itulah cara-cara agar daun tanaman kita tidak menguning ya. Penyiraman pupuk organik 4 hari sekali dan NPK cairnya seminggu sekali, seperti itu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Naomi Rambe, Mas, alocasia Amazon saya baru pindah pot kok daunnya menguning. Nah, sama ya, jawabannya seperti tadi. Kalau di Amazon juga daunnya menguning, pemindahan pot dengan media tanam yang subur, pemupukan organik 4 hari sekali, dan NPK cairnya seminggu sekali. Pupuk organik ya, udah tahu cara pembuatannya, yaitu dari air cucian beras 5 liter, lalu dicampur dengan IM4 2 tutup botolnya, gula merah 2 pieces dihaluskan dan dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah jerigen, diamkan selama seminggu. Setelah seminggu ini bisa dipakai, yaitu dicairkan ke air biasa 5 liter, lalu dicampurkan dengan pupuk organiknya itu setengah gelas, seperti itu ya. Lalu untuk NPK cairnya yaitu 5 liter air biasa dicampur dengan pupuk NPK 16 nya setengah sendok makan, dilarutkan, disiramkan seminggu sekali. Nah, itu ya, saya mencoba menjawab dari pertanyaan Naomi Rambe. Lalu ada lagi Evi Fauziah, Mas mau tanya, saya sudah 1 bulan tanam keladi tapi belum beranak juga, malah batang induknya patah dan menguning, bagaimana solusinya ya? Nah, sama ya, untuk
Ini banyak nih tanaman pertanyaan-pertanyaan mengenai keladi, yaitu keladinya busuk, loyo, belok ke bawah. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Evi Fauziah ya. Banyak para pecinta tanaman hias untuk tanaman keladi ini kan itu batangnya seperti pelepah pisang ya, jadi tidak keras. Itu biasanya yang paling banyak dialami oleh para pecinta tanaman keladi ini adalah mengalami tanaman busuk batang, loyo, menguning dan mati. Nah, jadi penyebab utama dari tanaman keladi yang busuk dan loyo itu karena media tanam yang terlalu padat dan disiram sering sekali, bisa disiram setiap hari. Nah, itulah yang harus dihindari ya untuk cara menanam dari tanaman keladi. Biasanya ibu-ibu nih yang berpikir bahwa kalau disiram tiap hari maka tanamannya akan semakin subur. Padahal itu salah guys, itu salah kaprah. Kalau untuk menanam tanaman keladi, kalau kita disiram tiap hari, justru tanamannya akan semakin cepat mati karena membusuk. Jadi itu ya penyebab utamanya. Tanaman keladi ini agar menghindari terjadinya busuk batang, yaitu loyo, lama-lama membusuk, mengering dan mati, adalah media tanam yang poros dan subur. Yaitu apa? Yaitu dari media tanam yang saya bilang tadi ya, untuk tanaman indoor, sekam bakal dan pupuk kambing. Lalu disiram dengan pupuk organik, NPK cairnya seminggu sekali, sama ya. Nah, kalau udah seperti itu saya yakin keladinya akan aman. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu dari Narti Narto. Mas, biar warna putihnya muncul gimana ya? Punyaku tadinya putih banyak, tapi sekarang malah makin banyak yang hijau. Ini untuk pertanyaan tentang keladi tisu ya. Nah, untuk tanaman keladi tisu itu kan paling didominasi oleh warna putih. Warna putih ini kalau kita rawat di rumah, biasanya untuk tanaman barunya berubah menjadi hijau semua. Jadi kurang bagus ya, kurang eksotis. Karena keindahannya itu justru letaknya di warna putih dari daun keladi tisu itu sendiri. Nah, untuk tanaman indoor itu kapasitas paparan sinar mataharinya itu adalah 50-70%. Jadi untuk tanaman keladi ini agar warna putihnya banyak, kenakanlah sinar matahari bertahap. Jadi mulai 50%, 70%, dan nanti kalau suatu saat tanaman itu sudah mulai adaptasi dengan sinar matahari yang terus menerus, akan menjadi tanaman outdoor. Percayalah bahwa tanaman keladi walaupun itu bisa dikategorikan sebagai tanaman indoor, tapi bisa menjadi tanaman outdoor. Saya pernah mengalami sendiri, pernah mencoba sendiri bahwa tanaman keladi misalkan bulan ini 2 minggu pertama misalkan ya, dikenakan sinar matahari 1 jam, 2 minggu berikutnya dikenakan sinar matahari 2 jam, bulan kedua pada minggu yang pertama bisa dinaikkan dengan 3 jam, lalu seterusnya sampai terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Nah, nantinya itu warna putihnya itu kalau terkena sinar matahari terus menerus akan berubah menjadi warna dominan yang berwarna putih pada tanaman hias keladi tisu. Nah, seperti itu ya. Jawabannya adalah kenakan sinar matahari secara bertahap. Oke ya, untuk Narti Narto. Lalu untuk selanjutnya pertanyaan dari Morina Novita, yaitu janda bolong saya daunnya sudah rimbun dan setiap beberapa hari sekali daunnya ada yang menguning dan kering. Akhirnya saya pindah media tanam yang ke poros, tapi 2 hari setelah pindah tanam kok malah daunnya pada layu semua ya, dan yang paling bawah daunnya menguning. Gimana penanganannya ya kak? Nah, inilah tanaman yang pindah tanam yang disebabkan karena akar yang kemungkinan menurut saya adalah putus atau rusak atau terlalu banyak pergeseran, sehingga pada saat pindah tanam itu langsung layu. Makanya saya selalu bilang media tanam bawaan itu jangan dihabiskan atau dibersihkan dari sekitar akar. Jadi walaupun untuk pertama kita beli nih misalkan menggunakan media tanam sekam mentah, karena menurut saya sekam mentah kan itu tidak bagus ya untuk jangka panjang. Yaitu sekam mentah biasanya untuk beberapa bulan ke depan akan mengalami pembusukan, dan kalau udah busuk
itu biasanya akan menular ke tanaman kita yang berada di dalam media tanam tersebut, yaitu terserang penyakit busuk batang atau busuk akar. Nah, untuk mulai pemindahan ke pot yang baru dengan media tanam yang baru itu, yaitu menggunakan sekam bakar dan pupuk kambing, itu media tanam bawaannya itu di sekitar akar jangan dibuang semua, sisakan sedikit karena biasanya akar sudah mengikat pada media tanam yang sudah lama. Kita pakai atau kita ambil akarnya, hati-hati, media tanam yang bawaan ikutkan, kemudian masukkan ke lubang media tanam yang baru setelah itu ditimbun dengan media tanam yang baru pula. Seperti itu ya, jadi jangan sampai ada akarnya yang putus atau pergeseran terlalu banyak. Itulah jawaban dari untuk Morinophyta ya. Kemungkinan akarnya itu mengalami putus atau pergeseran ya. Next, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Wendy Hermawan, yaitu Mas, kalau ngasih NPK-nya 1 minggu sekali terus ngasih yang cair cucian berasnya 4 hari sekali, apakah media tanamnya nggak jadi terlalu basah? Untuk ini ya, tanaman indoor itu kan saya selalu memberikan tutorial yaitu menggunakan sekam bakar. Kenapa sekam bakar? Karena media tanam tersebut sangatlah poros, yaitu apabila kita siram air, maka air itu langsung keluar dari lubang drainasenya, jadi tidak akan mengalami pelembapan atau air yang banyak mengikat pada media tanam. Nah, kalau seperti itu NPK seminggu sekali dan 4 hari pupuk organik, itu media tanam tidak terlalu basah karena air biasanya akan langsung keluar dari lubang drainasenya. Oke ya, untuk jawaban Wendy Hermawan. Lalu untuk selanjutnya pertanyaan dari Neng Aya, namanya lucu ya. Neng Aya itu, assalamualaikum Om, saya memisahkan lidah mertua tapi akarnya terbawa cuma sedikit, apakah bisa hidup Om? Terima kasih. Untuk lidah mertua ini sebenarnya bisa diperbanyakan melalui stek, yaitu kalau punya lidah mertua yang keadaan sudah dewasa, subur, kita bisa potong di tengah-tengah, kemudian tancapkan aja di media tanam yang basah, yaitu yang poros ya, sekam bakar, pupuk kambing, siram dengan pupuk organik, biarkan media tanam basah, lalu tancapkan aja lidah mertuanya yang tadi udah dipotong itu, taruh di tempat teduh. Dalam sebulan 2 bulan saya yakin sudah keluar akarnya dikit dan menjadi tanaman baru. Jadi untuk pertanyaan Neng Aya ini, apabila akar lidah mertua terbawa sedikit, ya udah pasti bisa tumbuh ya. Yang stek aja tanpa akar bisa kok tumbuh, apalagi ini cuma ada akar walaupun sedikit pasti bisa, insya Allah ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Yuda AS, Mas, kalau keladi wayang saya dorman, cara mengatasinya bagaimana ya? Makasih sebelumnya. Nah, untuk keladi wayang ini atau keladi yang lain ya, keladi tisu, keladi tricolor dan lain sebagainya, itu kadang mengalami dorman. Saya pernah mengalami tanaman wayang saya setahun yang lalu, yaitu mengalami dorman ya, atau dormansi, yaitu keadaan dimana tanaman stuck ya, kalau saya bilang itu sekarat ya, hidup tidak, mati tidak, ya dia gitu-gitu aja dan daunnya cenderung lemes. Nah, untuk mengatasi hal ini, untuk pencegahan dulu nih, untuk penjagaan untuk tanaman keladi mengalami dormansi itu adalah selalu berikan nutrisi yang kontinu, tidak berhenti ya, yaitu seperti saya bilang pupuk NPK dan organik jangan lupa, lalu jangan sampai kurang air, lalu menjaga yaitu dari suhu dan lain sebagainya. Apabila biasanya kita jemur seminggu sekali, ya lakukan terus seperti itu. Kalau kita naruh di teras, ya tetap taruh di teras, jadi tidak akan ada perubahan untuk suhu dan lain sebagainya di sekitar lingkungan tanaman keladi tersebut. Lalu berikutnya adalah hindari penyakit pada tanaman keladi wayang. Dan yang terakhir, kalau numbuh dari bunga dari keladi wayang ini bisa dipotong. Biasanya tanaman keladi kalau udah keluar bunga, dia akan mengalami dormansi. Ya, caranya adalah segera memotong untuk bunganya. Dan gitulah cara-caranya agar tidak mengalami dormansi. Nah, lalu apabila sudah terlanjur untuk tanaman terkena dormansi ini gimana?
yaitu caranya dengan memotong bagian batang atau pangkas ya, batang-batang utama sisakan satu aja. Biasanya dia akan muncul tunas-tunas yang baru sehingga tidak akan mengakibatkan dormansi. Seperti itu ya. Oke, itu aja ya beberapa pertanyaan yang saya coba jawab. Next nanti saya akan memberikan video Q&A lagi yang sesi berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video-video yang terbaru, karena cuma di channel saya lah yang membahas tentang tanaman hias secara detail dan menarik. Tidak ada di channel lain. Oke, gitu aja ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair, dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai, sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati, dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng, dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.